Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mahalnya harga cabai buat pedagang pasar rel Kota Tasikmalaya memilih tak lagi menjual cabai. Tak hanya pedagang cabai, pedagang sapi di Tasikmalaya juga alami penurunan penjualan dampak kemarau panjang. Seorang pekerja gudang kabel serat optik terlibat pencurian gulungan kabel serat optik di Kota Tasikmalaya. Dampak cuaca yang membuat berkurangnya pasokan hingga kenaikan harga yang terus-menerus untuk komoditas cabai di Purwakarta. Untuk jenis cabai rawit merah, harganya telah mencapai Rp100.000 per kilogram. Geliat kenaikan harga komoditas cabai sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan segera turun. Di Pasar Rebo Purwakarta, hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan, terutama cabai rawit merah. Cabai rawit merah saat ini dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya masih di kisaran Rp60.000 per kilogram. Sementara itu cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dari Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ya keberatan sih, harusnya harganya harus stabil. Oh gitu. Terus gimana siasatnya? Mengurangi pembelanjaan atau gimana? Enggak juga, ya pokoknya saya irit-iritin aja. Harapan Ibu gimana? Pokoknya biar bisa stabil aja. Stabil harganya. Selain cabai, harga bawang merah, brokoli hingga mentimun juga mengalami kenaikan. Pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan oleh pasokan yang berkurang karena faktor cuaca. Kondisi ini tentu dikeluhkan oleh para pedagang yang mengalami penurunan omset hingga 50% dan para pembeli yang mengurangi jatah pembeliannya. Kenaikannya kenapa sih Pak? Ya faktor kurangan pasokan. Oh, kurang pasokan, dampak dari kemarau? Oh, cuaca. Pedagang dan pembeli berharap harga bisa kembali turun dan stabil. Sayangnya kondisi ini dikhawatirkan akan terus berlanjut karena pola tanam yang juga mundur akibat panjangnya musim kemarau. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Harga cabai dinilai sudah terlalu mahal. Sebagian pedagang pasar rel Kota Tasikmalaya memilih tak lagi menjual cabai. Selain karena harganya mahal, saat ini cabai sepi pembeli. Ada pemandangan berbeda di pasar rel Kota Tasikmalaya beberapa pekan terakhir. Biasanya setiap pedagang sayur selalu menjual cabai berbagai jenis. Namun saat ini hanya segelintir pedagang sayur saja yang berani menjual cabai. Salah satu penyebabnya harga cabai rawit merah yang terus naik hingga saat ini mencapai Rp85.000 per kilogram dan cabai rawit hijau yang saat ini harganya Rp75.000 per kilogram. Cabai yang dijual pun rata-rata masih hijau karena dipanen lebih cepat dari biasanya. Harga cabai lokal seperti cabai hijau besar pun juga sudah naik 3 kali lipat dari Rp12.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedang cabai merah besar lokal sudah Rp45.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku memilih sementara tidak menjual cabai karena harganya yang dianggap terlalu tinggi sehingga nyaris tidak ada konsumen yang membeli. Ya, kelihatan nggak ada cabai, kenapa ya? Soalnya sekarang harganya mahal di pasarannya. Udah harganya udah lebih dari Rp50.000 per kilonya. Terus pembelinya juga jarang. Kebanyakan sih kerugian soalnya pada mendem dengan barangnya nggak ada Nggak kejual ya? Jadi rusak gitu ya? Keburu rusak. Udah berapa lama nih tehnya jualan cabai? Hampir 3 mingguan lah. Tak hanya cabai yang harganya selangit, berbagai jenis sayuran lainnya seperti labu siam juga naik dari Rp4.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Namun untuk bawang merah harganya tetap, yaitu Rp14.000 per kilogramnya.
Stabilnya harga bawang disebabkan tanaman ini memang memasuki masa panen di musim kemarau sehingga pasokannya cukup banyak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Musim kemarau yang tak kunjung berakhir membuat pasar hewan sepi transaksi. Banyak pedagang mengeluh karena penjualan menurun drastis akibat harga mahal dan pakan yang sulit. Musim kemarau panjang berdampak pada pasar hewan Manonjaya, Tasikmalaya yang sepi pembeli. Banyaknya pelanggan yang menahan belanja akibat langkanya rumput sebagai pakan ternak. Saat ini pasar Manonjaya hanya diramaikan pembeli lokal, sementara pembeli luar daerah seperti daerah Jawa Timur tidak ada yang datang. Pedagang pun membawa sapinya kembali karena tidak laku. Turun berapa banyak nih Pak? Dari biasanya berapa ratus, sekarang jadi berapa gitu? Wah, sekarang mah sampai 40 paling. Turun 60-an. 60% turunnya? Dari luar daerah jarang yang datang? Bukan jarang lagi, nggak ada. Oh nggak ada ya, yang biasanya ramai ya Pak ya? Kondisi ini dirasakan para pedagang sapi. Sapi yang mereka jual tidak kunjung laku. Selain itu, harga sapi yang masih mahal membuat pedagang mengalami penurunan transaksi hingga 60%. Penjualan susah dikenakan harganya, kalau musim kemaraunya bukan harganya murah, malah harga tetap tinggi, harga sapi. Oh gitu. Dan walaupun susah rumput tapi harga Tetap mahal ya. Tetap bilang mahal itu. Pedagang berharap agar hujan cepat turun agar penjualannya kembali lancar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tidak kunjung turun hujan membuat sawah mengalami kekeringan. Petani di Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya punya cara unik mengatasinya. Mereka bergotong royong membuat kincir air untuk mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke persawahan. Sebagian persawahan milik masyarakat di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya mengalami kekeringan hingga tanahnya retak-retak dan terbelah. Kondisi ini terjadi akibat saluran irigasi yang harusnya mengairi sawah warga juga mengalami kekeringan. Namun bagi petani yang tinggal dan menggarap sawah di sekitar Sungai Citanduy, kondisi tersebut sudah biasa mereka siasati dengan membuat kincir air berbahan bambu. Secara turun-temurun, para petani di wilayah ini memang selalu bergotong royong membuat kincir air saat musim kemarau. Air yang didapat dari kincir kemudian ditampung dan dialirkan menggunakan bambu ke persawahan mereka. Dengan cara ini, mereka tetap bisa bertanam padi sepanjang tahun tanpa harus menunggu musim hujan datang. Seingat saya pertama itu tahun 60-an. 60-an pertama pakai saya. Jadi memang di setiap tahun ketika musim kemarau ini selalu bikin ya Pak? Selalu bikin, kalau musim kemarau pasti bikin. Bagaimana itu air yang dari sungai yang kecil ini irigasi lah gitu, nggak mencukupi. Sampai ke ujung sampai Citanduy. Jadi ini yang pinggir-pinggir kali Citanduy nggak bikin kincir. Membuat kincir air dianggap lebih murah karena menggunakan bahan baku bambu yang tumbuh alami di wilayah ini dan dikerjakan secara gotong royong. Hanya dibutuhkan biaya Rp1,5 juta untuk membuat satu kincir air. Satu lagi keuntungan kincir air adalah bisa beroperasi 24 jam tanpa membutuhkan bahan bakar seperti jika menggunakan mesin pompa. Satu kincir bisa mengairi 1 hektar sawah. Kincir air hanya dipakai selama musim kemarau. Saat musim hujan datang dan air sungai naik, kincir pun akan terbawa banjir dan hilang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.